Halo teman-teman, ini video tutorial ke-22 pembuatan website toko online. Di video kali ini kita masih melanjutkan tambah produk ya. Kita pergi dulu ke phpMyAdmin sini ya. Kemudian kita buka project toko online kita masing-masing. Kemudian kita buka tabel produk. Nah, di tabel produk ini kan ada ID member ya. ID member ini akan kita ganti menjadi ID seller ya. Kenapa? Karena hanya member yang sudah menjadi seller itu bisa menambahkan produk ya. Oke, kita ke struktur, kemudian kita ubah menjadi ID seller. Kita simpan atau kita save. Untuk yang ini kita cuekin aja. Oke, kita ke struktur, udah kita ubah ya menjadi ID seller. Oke, kemudian kita ke sini ke text editor kita, kemudian kita buka tambah produk.php. Nah, kita berarti di sini membutuhkan ID seller ya. Di sini kita lihat dulu ke tabel seller. Tabel seller itu punya ID member. Oke, kita bisa menangkap ID seller menggunakan tabel member ya, atau ID member. Oke, kita ke text editor kita. Langkah pertama kita buat dulu PHP. Kita tangkap dulu berarti ID member ya. Session login member. Kemudian ininya ID member. Kita bungkus dia ya, atau kita simpan di variabel ID member. Oke, kemudian baru kita ambil data ininya ya, sellernya, menggunakan koneksi query select bintang form, nama tabelnya seller ya. Kemudian where ID member, karena di dalam tabel ID seller itu ada ID member. Kemudian kita masukkan di sini variabel ID member. ID member ini dapat dari sini ya. Oke, kemudian kita kasih titik koma. Lalu kita pecah datanya ya. Menggunakan pet assoc, masukkan variabel ambilnya pet assoc. Kemudian kita bungkus datanya di sini untuk kita simpan di variabel data seller gitu ya. Kemudian coba kita print R ya datanya. Coba print R datanya menggunakan echo kita duplikat ini untuk penutupnya, kita buat print R nya, print. Kemudian kita masukkan variabel data sellernya, kita kasih titik koma, kita coba save, kita refresh di sini ya. Oke, dapat datanya untuk ID sellernya 1, ID membernya 1 ya, kita dapat data sellernya. Kemudian tinggal kita matikan print R nya, tinggal kita panggil kolom ID sellernya ya. Berarti kita masukkan data variabel data sellernya gitu ya. Kemudian ininya ID seller. Lalu kita bungkus dia atau kita simpan di variabel ID seller. Oke, kita sudah mendapatkan ID sellernya ya.
Tinggal kita coba tampilkan di sini, di dalam body ini ya. Kita copy dulu untuk kolomnya yang ini ya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Untuk namanya kita hapus saja. Ini untuk placeholdernya kita hapus, ganti menjadi value. Kemudian untuk namanya kita kasih nama ID seller. Kemudian untuk value-nya kita buat PHP. Ininya berarti ini nih. Ininya kita hapus. Kita masukkan ID seller ya. Coba kita save. Kita refresh. Udah ada ya untuk kolom ID sellernya ini satu. Namun ID seller ini kita sembunyikan ya, tidak kita tampilkan seperti ini. Kita buat dia menjadi hidden ya, sembunyi gitu ya. Oke, kemudian coba kita save lagi, refresh. Ya udah hilang untuk kolom ID sellernya. Tinggal kita tampilkan untuk nama-nama kategorinya. Sini dibuat di sini aja ya. Kita buat dulu array kosong. Kita buat array kosong, lalu kita simpan atau bungkus di variabel data kategori. Oke, kemudian kita coba ambil data kategorinya menggunakan variabel ambil, koneksi, query, perintahnya select bintang home, nama tabelnya kategori, kemudian kasih titik koma. Kita ingin menampilkan atau mengambil semua data kategori, berarti kita menggunakan while. Kita pecah datanya ya, kita buat variabel pecah dulu, kemudian kita masukkan variabel ambilnya, kita pecah menggunakan pet assoc, kemudian kita buat kurung kurawal, masukkan di sini array kosongnya atau data kategorinya, kemudian kita isi dia ya dengan data kategori yang sudah kita bungkus di variabel pecah. Tinggal variabel pecahnya kita masukkan di sini. Oke, jadi array kosong ini atau data kategori ini sudah ada isinya ya. Oke, tinggal kita tampilkan di sini ya, menggunakan for each. Kita buat satu aja ininya, for each. Untuk penutupnya kita taruh di bawah. Kemudian ini kita ubah menjadi variabel data kategori. Kemudian tinggal di sini kita buat PHP, masukkan nama kategori ya berarti ya untuk kolom namanya. Oke, tinggal di sini kita buat PHP lagi untuk di value-nya. Ini untuk ID kategorinya ya, karena kita butuh ID kategori. Kemudian coba kita save, kita refresh. Oke, ada ya, udah nampil. Nanti kalau kita pilih ya, kita pilih nama kategori, itu bakalan terpilih juga ID kategorinya ya. Di sini tidak terlihat, namun ketika kita klik kanan, kemudian kita lihat sumber halaman, kita lihat ya ke bawah. Nah ini ya, untuk baju kaos itu ID sellernya, bukan ID sellernya maaf, untuk kaos, nama kaos distro ini ID kategorinya itu satu. Untuk celana chino itu ID kategorinya 2 ya. Oke, kita lanjut. Kemudian kita tinggal aktifkan tombol simpan ini ya.
Oke, kita ke bawah, kita sambil lihat namanya ya. Ini ada nama produknya, ini ada harganya. Oke, ini namanya berat produk, namanya deskripsi produk. Kemudian ini stok, foto produk, ukuran produk, warna produk. Oke, udah ada ya. Untuk tombolnya namanya simpan produk. Tinggal kita buat di sini PHP. Kita buat if jika ada itu iset. Kita buat post. Tadi nama tombolnya simpan produk ya. Simpan produk. Kemudian kita buka kurung kurawal. Kita masukkan nama-nama inputan itu ya di sini. Caranya kita buat post. Kemudian yang pertama itu ada ID seller ya. Ada ID seller. Kemudian kita masukkan atau kita bungkus di variabel ID seller. Kita duplikat. Ada ID kategori ya. Kita duplikat. Kemudian ada nama produk. Nama produk. Kita duplikat. Ada nama produk, kemudian ada harga ya. Kemudian kita duplikat. Ada harga, ada berat. Kita duplikat lagi, kemudian ada deskripsi ya. Kita duplikat. Ada juga stok. Untuk stok kita simpan di variabel stok. Kita simpan di variabel deskripsi. Deskripsi. Untuk berat kita simpan di variabel berat. Untuk harga kita simpan di variabel harga. Nama produk kita simpan di variabel nama. Oke, ini kita udah tangkap ya, atau kita sudah memasukkan setiap nama inputannya di variabel masing-masing ya. Tinggal kita tangkap inputan untuk warna produk dan ukuran produk ya. Post ukuran produk ya, berarti produk kasih titik koma, kita simpan di variabel ukuran. Kita duplikat. Kemudian ada warna ya. Yang terakhir itu ada foto. Untuk foto ini menggunakan file, namanya itu foto produk. Kita coba lihat lagi ya. Untuk foto produk namanya. Oke, ini nama foto. Untuk nama foto berarti ini name. Kita duplikat. Ini untuk lokasi fotonya ya. Lokasi foto itu tmp name. Untuk menyimpan file fotonya ini tuh ya, lokasi foto itu. Kemudian kita tinggal melakukan penyimpanan data produk ya ke tabel produk. Menyimpan, simpan produk. Kita buat
variabel koneksi query, perintahnya itu berarti insert into nama tabelnya produk. Di dalam tabel produk itu ada ID seller, kemudian ada ID kategorinya juga ya, kemudian ada nama produk, kemudian ada harga produk, kemudian ada harga deskripsi, berat ya, berat dulu, berat produk, kemudian deskripsi produk, kemudian terakhir ada stok produk. Kita buat di bawah values, kemudian di dalam home ya atau inputan yang ini ya, untuk inputan di atas kan namanya kita udah simpan di variabel ini ya, masing-masing dia ada variabelnya, kemudian kita masukkan di sini variabelnya. Untuk pertama itu ada ID seller, kemudian kedua itu ada ID member, bukan member ya, tapi ID kategori. Nama untuk produk, nama produk kita simpan variabel nama, harga, berat, deskripsi, stok. Oke. Harga, berat, nama, harga, berat, deskripsi, kemudian stok ya. Oke, kita sudah melakukan penyimpanan data ke tabel produk ya, tinggal kita melakukan penyimpanan data ke tabel ukuran ya. Tabel ukuran produk. Kita lihat dulu sini, kita kan ingin menyimpan ukuran produk lebih dari satu ukuran ya, berarti kita menyimpan banyak ukuran, berarti kita harus menggunakan for each kita masukkan variabel ukuran. Variabel ukuran ini dapat dari mana? Dapat dari sini ya. Oke, kemudian ininya kita ganti menjadi ukuran produk gitu ya. Ukuran produk. Lalu di sini kita buat koneksi query, perintah menyimpan data itu insert into nama tabelnya ukuran produk ya. Di dalam tabel ukuran produk itu ada kolom ID produk, kemudian ada nama, kita lihat dulu ya, saya lupa, di ukuran ID produk, nama ukuran produk. Oke, nama ukuran produk. Kita buat values Ntar dulu teman-teman, ini kan di tabel
ukuran kan ada ID produk. Kita harus membuat ID produknya. Bentar dulu teman-teman. Berarti di sini kita buat di sini ya. Kita buat ID baru ya. Kita buat koneksi. Namanya gini, berarti insert ID. Kita simpan atau kita bungkus di variabel ID produk baru gitu ya. Oke, kita sudah memiliki ID produknya. Tinggal di sini, ini ID produk, berarti di sini ya. Masukkan variabel ID produk baru yang baru kita bikin ya di sini. ID produk baru menggunakan insert ID. Oke, kemudian tinggal kita masukkan yang ini ya, ukuran produk, variabel ukuran produk. Tinggal kita kasih titik koma. Kita buat lagi, berarti di sini ini untuk simpan data di tabel warna produk ya. Warna produk. Simpan data di tabel ukuran produk. Oke. Kita copy aja deh ya biar cepat. Kita copy, kita paste di bawah. Ini berarti ganti ukuran. Ukurannya ganti menjadi warna ya. Warna. Ini berarti warna. Tabelnya namanya warna produk. Di dalam tabel warna produk ada ID produk, nama warna produk, ID produk baru, ini warna produk. Oke, kita sudah menyimpan ini ya, menyimpan warna produknya. Tinggal kita satu lagi berarti untuk foto produk ya. Untuk foto produk kita copy yang ini, paste ini untuk tabel foto produk. Untuk foto produk juga ini kita buat for each. Kita lihat ke atas. Ini variabelnya nama foto ya. Nama foto. Ini berarti kita buat kayak gini aja deh. Nama foto. Namun ini enggak ada underscore-nya ya. Bukan underscore, slash ya. Kemudian kita buat di sini. Kita masukkan variabel lokasi foto. Variabel lokasi foto ini dapat dari sini ya. Ini lokasi foto. Oke, kemudian kita masukkan variabel key. Variabel key ini dapat dari sini ya. Kasih titik koma, kemudian kita masukkan di variabel lokasi foto gitu ya. Ini tidak ada strip di bawahnya ya. Tidak ada pemisahnya, ini menyatu kayak gini ya. Kemudian kenapa saya buat seperti ini? Karena biar ada perbedaan ya. Nah, gini ya. Biar ada perbedaannya. Kemudian kita buat atau kita upload fotonya menggunakan movie upload file. Kita masukkan variabel lokasi foto,
kemudian aset, kita masuk folder aset, folder foto produk ya, produk, kasih titik, nama foto, kasih titik koma. Tinggal kita buatkan di dalam folder aset, kita buatkan folder foto produk ya. Berarti kita buka folder aset, di folder aset kita klik kanan, new folder, foto produk. Oke, kemudian tinggal kita melakukan penyimpanan ke database ya, atau ke tabel foto produk, koneksi, query, perintahnya itu insert into, nama tabelnya foto produk. Di dalam tabel foto produk ada ID produk, kemudian ada nama, kita lihat ya, takutnya salah gitu ya. Ke tabel foto produk ya, nama foto produk. Oke, foto produk, kemudian kita buat values, masukkan ID produk baru ya, kemudian nama foto yang ini ya, kita masukkan di sini, nama foto. Oke, kemudian kita kasih titik koma, kita coba lihat lagi aset foto produk, warna produk, kemudian ukuran produk, ID produk, ID seller, kategori, nama produk, harga produk, berat produk, deskripsi produk, stok produk. Oke, setelah ini kita buat pesan di layar ya, kita buat pesan di layar, data atau produk aja ya, produk berhasil ditambahkan gitu ya. Kemudian kita location ke produk seller.php ya, produk seller.php, kita save, kemudian kita lihat dulu, kita kasih foto, nama foto, kemudian kita coba ya, kita refresh, kemudian kita coba tambahkan satu produk. Untuk kategorinya saya baju kaos ya, kaos distro gitu ya. Kemudian nama produk, harganya saya kasih 100.000, untuk beratnya saya kasih 1000 gram ya. Kemudian untuk deskripsinya saya buat di sini lorem, saya cut, paste di sini. Untuk stoknya saya kasih 10. Untuk foto yang pertama saya buat ini ya, warna kaosnya merah. Foto yang kedua warna baju kaosnya hitam ya. Untuk kaos yang ketiga tambahkan warna kaos warna biru ya. Saya menambahkan 3 foto untuk satu produk. Kemudian untuk ukurannya
ada ukuran S, ada L, ada XL ya. Kemudian untuk warnanya tadi itu warna merah, hitam, sama warna biru ya. Coba kita save atau kita simpan. Produk berhasil ditambahkan. Oke, ini belum muncul karena kita belum menambahkan atau belum menampilkan datanya ya di tabel produk seller.php-nya. Kita lihatnya di sini. Kita lihat ke produknya dulu, tabel produk. Nah, di sini masuk ya untuk produknya, ID produknya masuk, ID sellernya masuk, ID kategorinya masuk. Oke, masuk semua. Di sini ada ID seller 1 ya. Berarti menunjukkan bahwa produk ini miliknya ID seller 1 ya. Kita lihat ke member atau di seller ya, di seller. Untuk ID 1, untuk seller ID-nya 1 itu ID membernya 1. Kita lihat ke tabel member, ID member 1 itu namanya berarti Teddy Supriyatna ya. Berarti produk ini miliknya si Teddy Supriyatna gitu ya. Oke, kita lihat ke foto produk ya. Untuk foto produk masuk, tapi di sini ID produknya itu yang tidak masuk. Oke, kita lihat lagi di ukuran produk. Ini juga sama ya, ID produknya tidak masuk. Ini juga ya. Oke, kita coba lihat ID produk. ID produk baru mulai dari ukuran ya. Coba kita ininya cut ya. Ini cut. Kita pindahkan di sini. Kita paste. Insert ID. ID baru. Oke, masuk. Ya, ada ya ID baru di sini. ID produk. Oke, coba kita save ya. Kita save. Kita coba ulangi lagi ya. Kita refresh. Dan kita tambah. Namanya misalkan ini celana. Namanya kita samakan aja ya sama ini. Celana Hino gitu ya. Kemudian harganya saya kasih 120.000 gitu ya. Kemudian untuk beratnya 1000 gram. Kemudian untuk deskripsinya kita menggunakan lorem ipsum ya. Ini lorem, kita cut, kita paste, stoknya 10. Untuk celana fotonya ini ya, abu-abu warnanya. Ini hanya untuk percobaan ya. Kemudian untuk ukurannya S, atau misalkan ukurannya ada yang pakai nomor ya 24. Kemudian ada yang ukurannya 28 sama 32 gitu ya. Kemudian untuk warnanya misalkan merah gitu ya, hitam, putih gitu ya. Kita coba save lagi. Kita lihat lagi ya. Kita ke produk, masuk ya untuk produk, tinggal ke ini foto. Nah, masuk ya untuk ID kategorinya ya. Bukan ID kategori, ID produknya masuk ya di tabel foto. Kemudian ke tabel ukuran. Nah, tabel ukuran juga masuk ya. Warna masuk juga ya.
Nah, tadi itu kemungkinan insert ID dibuat di atas ini ya, di atas insert produk ini tidak boleh mungkin ya, tidak bisa gitu. Oke, kemudian tinggal kita ininya rubah-rubah aja ya. Ini satu gitu ya. Ini ID produknya satu, ini ID produknya satu. Tinggal klik 2 kali biar cepat yang rubahnya. Kemudian ke ini ukuran ya, untuk ukuran juga kita ubah. Kalau ingin lebih cepat mungkin gini ya, select. Misalkan 3 kolom ya kita select. Ini kita ubah. Nah, di sini satu. Nah, bisa juga caranya kayak gini ya, satu, ini satu. Kemudian kita kirim. Terserah teman-teman ya mau pakai cara yang mana. Dan untuk yang foto, kalau saya sih lebih baik kayak gini ya, lebih cepat. Satu, ini juga satu. Oke, tinggal kita tampilkan di sini ya. Tampilkan di produk seller.php. Untuk menampilkan data produk itu, kita harus menangkap dulu ID sellernya ya, sesuai dengan ID membernya gitu. Ditambah produk ini, kita ke atas. Nah, seperti ini aja ya. Kita copy aja biar lebih cepat. Karena biar tidak panjang gitu ya durasi tutorialnya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Kita buat PHP dulu. Paste di sini. Kita menangkap ID membernya. Kemudian kita melakukan pengambilan data sellernya sesuai atau per ID member ya. Kemudian kita menampilkan ID sellernya. Oke, tinggal kita ambil data ini ya, produk, mengambil data produk sesuai ID seller gitu ya. Kemudian kita buat dulu array kosong, kemudian kita simpan atau kita bungkus di variabel data kategori, data produk. Kemudian baru kita ambil variabel ambil, koneksi, query, select, bintang, from, nama tabelnya produk ya, produk yang akan saya ambil itu sesuai per ID seller, ID seller ini masukkan ID seller. ID seller ini dapat dari mana? Dapat dari sini ya. Oke, tinggal kita buatkan while, karena data ininya ya, data produknya itu bukan hanya satu ya, tapi banyak gitu ya. Kita menggunakan while. Kita pecah datanya, masukkan variabel pecah, kemudian masukkan variabel ambil, kita pecah menggunakan petasok. Kita masukkan array kosongnya, yaitu data produk ya. Variabel data produk ini isinya itu array kosong. Array kosong ini akan saya isi dengan data produk yang sudah saya pecah dan saya bungkus di variabel pecah ya. Masukkan variabel pecahnya. Oke, array kosong ini sudah terisi dengan data produk. Tinggal kita tampilkan di bawah sini.
menggunakan for each. Masukkan variabel data produk. Ini penutupnya kita taruh di bawah tr. Kemudian kita buat PHP. Ini tuh untuk nomor ya. Untuk nomor kita buat key 1 plus gitu ya, atau plus 1 gitu ya, biar bertambah. Kemudian coba kita save dulu, kita lihat, kita refresh. Apa ini? Line 13, kita lihat 13. Ini variabel ambil add asok. Oh ini ya, ini tuh harusnya ada where. Nah gitu ya. Oke, coba kita save lagi, kita refresh. Udah ada ya 2 data. Kemudian untuk ini PHP nama produk. Kemudian untuk harga produk kita menggunakan nomor format ya, karena ini berbentuk angka. Harga produk kita kasih RP. Kemudian ada ini juga ya, berat produk. Berat produk. Satu lagi deh, ini buat stok produknya ya, stok produk. Oke, kita kekurangan 1 kolom ya, kita buat TD. Ini untuk opsi ya, berarti kita buat tombol plus btn primary, atau enggak btn info deh. Ini untuk tombol detailnya ya, info. Kemudian kita kasih sm ya, biar kecil, detail. Ini berarti tambah 1 lagi ya, yang ini duplikat. Ini berarti stok produk harga. Oh ini beratnya belum ada ya, berat stok produk. Oke, kemudian coba kita save, kita refresh. Oke, udah muncul ya untuk data-datanya. Oke, mungkin untuk tutorial ini cukup sampai di sini aja dulu. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya.